Sekarang andai kata kamu seorang punya usaha sejenis lah, pengobatan juga. Ya, ke depan kan nggak ada yang tahu tuh. Iya, Misalnya kamu menggunakan Reiki ya, bisa Reiki kan? Reiki kan bisa pengobatan kan? Bisa. Atau hipnoterapi kan? Iya. Atau misalnya lu dokter deh kayak gitu punya, yang bisa ngobatin juga kayak gitu. Lu bongkar yang kayak ginian punya, menurut gua juga nggak ada yang salah. Iya benar. Salahnya juga di mana coba? Kan yang merasa terganggu sama saya adalah yang nipu-nipu itu. Benar. Iya kan? Jadi kan lu buka pakai Reiki ada izin. Iya benar. Ada Dan sertifikasi. Iya ada sertifikasi. Ada dasar keilmuan. Semuanya kecuali lu pakai Reiki kayak gini tiba-tiba ada paku. Iya, itu dia. Berarti lu sama aja modusnya dengan mereka. Iya. Kalau ngomong maling teriak maling. Nah, itu betul. Kalau misalkan kayak gitu ya. Tapi faktanya kan semua yang kayak harusnya kayak banyak banget pengobatan alternatif. Justru malah banyak yang komentar ke channel saya, berkat Mas Marcel, banyak orang yang bisa membedakan pengobatan alternatif yang beneran sama yang palsu. Iya. Jadi mereka nih pengobat alternatif yang beneran, justru omsetnya meningkat sekarang. Betul. Karena masyarakat jadi paham, oh ternyata yang aslinya tuh ada STPT-nya. Kan ada STPT kan? Surat terdaftar pengobat tradisional. Lah ini kan yang saya bongkar kan nggak ada apa-apanya nih. Nah itu tujuan nanti kita buka ke situ. Jadi sebenarnya sah-sah aja sih siapapun yang mau bongkar ini. Nah iya betul. Dan ini kan suatu suara awal. Jadi Marcel ini kan suara awal. Iya. Nanti kan ke depan kan pasti akan banyak orang-orang yang punya pikiran yang sama. Jadi lebih berani nih. Harusnya bongkar nih. Mungkin dokter-dokter di luar sana juga jadi keluar nih. Hebat banget lu. Diabetes lu bisa sembuhin. Gue sekolah susah nggak bisa sembuhin diabetes. Iya. Emang lu kayak gitu. Terus, jadi lu udah laporin sudah berapa kali? Dilaporin setahu saya nggak tahu di luar masih ada lagi atau enggak, udah 3 kali. Udah 3 kali. Termasuk yang Gus Samsudin ini. Iya. Gus Samsudin kemarin laporin. Iya. Tadi pagi gue lihat Perserikatan Dukun Indonesia laporin lu juga. Iya. Sama sebelum Samsudin ada lagi. Ada lagi. Takut nggak? Enggak. Jujur ya? Ya kan mereka laporin pencemaran nama baik lah, UU ITE. Guys, pasal 310 ayat 3. Wah, gaib nih dia. Pasal 310 ayat 3 menjelaskan jika tujuannya untuk edukasi, untuk mengungkap kebenaran, ataupun untuk pembelaan diri, ini tidak bisa masuk ke pasal pencemaran nama baik. Oh, gitu ya. Iya, dasar hukumnya aja udah ada nih. Karena kan kita lapor, kita bukan korban kan. Tapi lu tahu kan kita di Indonesia kan? Iya tahu. Tapi saya yakin karena kalau misalkan ada saya nih yang peduli sama masyarakat Indonesia tanpa mikirin tanpa membela yang bayar, saya yakin pasti ada juga kok orang-orang di atas sana yang punya kepentingan, yang memang kerja profesional untuk Indonesia, bukan untuk uang lagi. Oke, gue setuju. Dan gue percaya yang benar itu akan tetap benar. Iya. Bagaimanapun juga kebenaran itu di atas segalanya. Iya betul. Dan sekali lagi, saya kalau ditanya takut diapain gitu di dunia ini, saya udah nggak peduli di dunia ini kayak gimana. Karena di kehidupan berikutnya yang saya pikirkan, seriously. Saya udah pokoknya kayak yang penting Tuhan saya Allah Azza wa Jalla menyetujui, ya udah selesai udah. Idealis apapun resikonya. Ya? Iya. Luar biasa. Jadi kayak apapun ancamannya, mau diejek mau gimana, sumpah gue nggak peduli sama pujian ataupun ejekan. Gue nggak nyari pujian kok. Gue tujuannya untuk ngingetin lu semua. Jadi suatu saat, kalau misalkan lu masih ada yang percaya perdukunan, ketika lu ketemu Tuhan gue suatu saat dan lu ditanya, kenapa lu masih percaya perdukunan daripada percaya gue gitu. Ya ini bahasa saya ya. Kalau Tuhan bilang, kenapa lu lebih percaya perdukunan daripada percaya gue? Nah, lu nggak bisa jawab. Saya nggak ada yang ngingetin. Mantap bro. Iya kan? Kita satu aliran lah. Iya. Kita bisa buat grup WA nanti. Iya. Saya udah ngingetin ya. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Semua di media. Saya udah ngingetin. Kita masuk ke inti masalah ya. Kita masuk ke inti masalah ya. Ini viral bener-bener viralnya gara-gara pengobatan Gus Samsudin nih. Iya. Gue sampai baca-baca nih gara-gara ini kan. Baca-baca apa mantra? Enggak. Oh enggak. Oh kira. Gue sampai baca ilmiah. Gue sampai baca ke pengobatan tradisional, gue sampai baca semuanya. Bodong lah, apa yang dilakukan itu sudah jelas sekali, gue lihatnya sih bodong. Sih bodong. Pertanyaan gue kayak gini, magic itu ada nggak sih? Ya magic ada. Seni. Ini bertanya dalam ketidaktahuanku ya. Magic yang dimaksud tuh magic nih seni. Keajaiban, sihir. Kalau sihir, gue meyakini ada, tapi bukan hal yang ditakuti seharusnya. Apa sih yang pengetahuan lo aja ya? Pengetahuan lo.
Sihir yang memang menurut lu memang ada itu apa sih, yang kayak gimana sih? Ya seperti yang di zaman-zaman nabi-nabi dulu, kita nggak bisa memungkiri kalau dianggap itu sihir, ya kita diwajibkan, semua agama mewajibkan percaya sihir masalahnya. Berarti sihir itu ada. Makanya di semua agama mengajarkan untuk berlindung ke Tuhan dari sihir-sihir tersebut. Tapi bukan berarti kita kayak apapun dianggap sihir. Dikit-dikit dianggap sihir gitu. Nggak bisa kayak gitu. So, kamu percaya tentang sihir? Sihir percaya, tapi Ada sesuatu hal yang magic kamu percaya? iya, cukup ada aja. Ya udah, kalaupun ada ya udah ada. Saya berlindungnya ke Tuhan saya gitu. Tapi some people memanfaatkan seolah-olah sihir ini dengan trik. Iya, betul. Oke, dengan Dan saya ya bungkusnya bawa agama lagi. iya, selama ini saya masih bisa jelaskan secara ilmiah semua yang dianggap sihir. Di zaman sekarang ya. Kalau zaman Nabi saya nggak tahu tuh, karena saya nggak hidup kan di zaman Nabi. Iya, nanti dipelintir gitu soalnya sama pembela dukun. Lu tuh nggak percaya sihir, kan zaman Nabi ada. Lah saya nggak tahu, saya nggak hidup di zaman Nabi. Di ayat-ayat ada. Iya, di ayat-ayat ada. Ya udah, memang ada. Udah cukup percaya Tapi kan aja. bisa jadi kayak gini. Ini aku berusaha controlling di tengah-tengah lah ya. Aku berusaha objektif, ada ilmiahnya juga. Tapi kan bisa jadi juga seperti akupuntur misalnya. Akupuntur itu kan kayak magic lah kita ngomongin ya. Pada zaman dulu ya, mungkin sekitar 1000 tahun yang lalu, tusuk jarum lu bisa sembuh. Iya, iya, Ya. Atau misalnya kita ngoperasi orang. Ini gue pernah lihat di China nih, operasi dada nih, belah dada. Nggak di anestesi, nggak diapa-apain. Pakai akupuntur doang. Dan nggak sakit kayak gitu punya. Jadi kan, ya ini sudah real dan sudah dipelajari. Iya. Tapi permasalahannya 1000 tahun yang lalu, kan belum dipelajarin. Iya, betul. Kita kan ngeliat itu magic. Iya, iya, iya. Tapi kan ternyata sekarang Semua ada ilmiahnya penjelasan, nih. iya. Ada ilmiahnya Iya, nih iya. ternyata nih. Mungkin pada waktu itu kita sebagai manusia aja yang belum nyampe otak kita. Iya, betul. Atau misalnya kita ngomong, pada zaman dulu kita ngomongnya, kita naik pesawat terbang loh, nyampe. Misalnya lu baliknya Iya, iya. ke 2000 tahun yang lalu kayak Iya, gitu. iya. Terus lu cerita, Itu magic. wow terbang, Iya. naik besi. Mana mungkin Iya. bro? Iya, mustahil. Mustahil Iya, katanya iya. kayak gitu Iya, ya kan? iya, benar. Ya kan, jadi kan mungkin belum diketahui secara ilmiah. Iya. Mungkin nggak sih seperti itu? Kalau untuk hal-hal yang dianggap ajaib yang seperti itu ya iya benar. Tapi untuk hal sihir maka dari itu kita nggak bisa menjelaskan lagi sebenarnya. Bagaimana hal goib itu terjadi ataupun bagaimana bentuknya. Ya namanya hal goib kita diminta percaya doang gitu. Atau lu percaya nggak dengan beberapa orang yang menurut lu spesial, yang dilahirkan spesial kayak gitu, punya Percaya. kemampuan tertentu? Percaya. Karena ada juga yang konsultasi ke gue kan. Pas gue live host, Hah? kan gue kerja sama beberapa aplikasi live beberapa waktu lalu tuh ya. Nah di salah satu aplikasinya tuh ada yang minta naik ke atas. Bang ini penting bang gitu. Akhirnya dia cerita lah tuh. Bang gue udah hampir mau bunuh diri tuh 3 kali. 2 atau 3 kali gitu. Nah terus dia bilang, lah saya tanya, ini kenapa nih kau mau bunuh diri? Iya bang, soalnya orang tua gue meninggal karena gue gitu. Loh emang lu apain gitu? Jadi setiap kali gue ada yang ngebuat emosi, dan kata-kata gue keluar, wah dasar lu, misalnya besok jam 2 mati, beneran mati jam 2 persis. Oh ya? Katanya. Kayak orang tua gue yang pertama bapaknya katanya. Bapaknya itu negur dia gara-gara pulang malam. Dia dari clubbing, pulang malam, negur dia. Dia omel-omelin, dia balikin ngomelin. Wah dasar bapak juga nggak berguna, di rumah aja gitu. Ini besok pokoknya gue doain kecelakaan gitu. Kecelakaan benar. Kecelakaan meninggal. Kecelakaan benar Iya. meninggal. Entah Jadi, itu kebetulan atau punya ilmu lah ya. That's right. Dia nggak bisa ngatur itu katanya. Akhirnya nanya ke saya, gimana Bang Sel solusinya? Karena saudaranya juga ada yang meninggal karena dia. Temennya bahkan. Oke, Dengan berarti kayak gitu. kesimpulannya sampai detik ini, Marcel itu mengakui bahwa sihir itu ada, Sihir itu magic ada. itu ada, Iya. gitu punya. Tapi beberapa orang menyalahgunakan sihir ini dengan trik Iya. sulap. Karena yang sihir yang beneran sihir, nggak bakalan tuh jual kami menerima jasa santet. Kami menerima jasa pelet. Itu nggak ada. Penyihir yang beneran penyihir nggak komersil. Iya, aneh banget. Aneh. Kalau benar sih, kalau ada sihir penglaris ngapain dia jualan kayak gitu, diri aja. Iya, kalau emang penglaris pesugihan itu ada kan ya? Ya ngapain lu jualan-jualan kosmetik yang bagus? Udah jualan bedak aja, bedak bayi 1 juta. Nih, ya kan? Nih bedak bayi 1 juta gitu. Atau jualan cilok udah gampang. Oke. Ini balik lagi ke Samsudin ini. Ini Padepokan itu apa sih Padepokan itu? Iya, Padepokan perguruan ya. Pendekar Perkumpulan gitu sih Padepokan. Pendekar ya? Tapi Enggak. kok dia Perkumpulan. bisa ngobatin orang ya? Ngobatin apanya? Bisa dia kan terima pasien kan? Katanya sih ruqyah. Kalau di
teleponan sama saya bilangnya yang trik-trik itu dia udah nggak lakuin di zaman sekarang. Oh, Tapi sekarang tuh lebih ke ruqyah. Lah kan saya minta, ya udah akuin aja dong. oke. Akuin kayak gitu dong kalau emang bener kayak gitu pernyataannya. Tapi ya di telepon beda ngomong. Ini di TV beda lagi di media. Nah, emang sebenarnya Tuhan saya Allah Azza wa Jalla tuh udah berusaha memperlihatkan dia nggak bisa dipercaya. Dari beberapa hal. Dari undangan terbuka pertama. Undangan terbuka yang dia buat kan, ya silahkan monggo datang ke Padepokan. Mau datang perang, monggo. Mau baik-baik, monggo kan gitu. Ya akhirnya saya datang. Kan dia bilang juga udah sumpah demi Allah. Dia mungkin nggak nyangka lo bakal datang. Iya, iya. Dia bilang udah sumpah demi Allah, nggak akan saya usir. Nggak ada tuh orang datang saya suruh pulang gitu kan katanya. Nggak ada tuh orang datang akan saya pidanakan. Saya datang nih. Nyatanya diusir sama pengacaranya. Saya datang disuruh pulang dong sama pengacaranya. Akhirnya ya udah kalau nggak boleh kita pulang, malah dipermasalahkan kan tuh. Di situ akhirnya rusuh. Pas pulang kita malah dipidanakan. Ini udah 2 hal nih yang menyalahi kata-kata dia sendiri. Nah, betul juga ya. Sudah nantang kok. Nantang. Katanya nggak disuruh pulang, nyatanya kita disuruh pulang. Betul. Ini udah salah. Terus yang kedua, nggak akan dipidanakan katanya. Nggak ada orang di sini dipolisikan. Pas kita pulang, dipolisikan. Oke. Ini dua hal. Terus satu lagi, yang privacy KTP. Nah, Dia bilang kan KTP ini buat persyaratan nggak akan dibongkar-bongkar, ya kan? Nggak akan di share-share. Ini untuk persyaratan masuk wilayah. Nyatanya sekarang dibongkar privacy KTP. Ini udah 3 hal nih. Ya Allah tuh udah, saya nggak ngerti lagi orang-orang yang masih percaya sama dia. Ya. Allah aja Tuhan nih udah ngasih lihat nih orang nggak bisa dipercaya. Kalau Tuhan aja udah ngingetin tapi dia tetap percaya, saya juga udah nggak tahu deh. Nggak boleh. Iya. Penasaran nggak boleh. Oh iya. Boleh, penasaran. Oh KTP perlu nggak? tapi aku penasaran dia kan tunjukin tuh dia ada izin resmi loh. Izin. Emang ada ya resmi untuk Nggak ada. melakukan Transfer ke kelapa. transport kayak gitu punya atau izin resmi pengobatan ngambil paku gitu? Iya, nggak ada. Ada sih. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak Itu ada. Ya karena izinnya itu sih. trik, itu aslinya trik pertunjukan. Tapi disalahgunakan. Karena izin yang saya baca di berita, izinnya dia itu adalah pijat tradisional. Nah, Itu. gue gara-gara ini, gue sampai ngecek perizinan. Ya, Iya, ada nggak sih pengobatan tradisional? Ternyata pengobatan tradisional itu memang disahkan di Indonesia. Iya, Mungkin betul. karena memang kayak ngomong budaya dia protes lagi, bukan budaya lah, kayak Tradisi. Tradisi kayak dari kakek nenek moyang kita. Iya. Semuanya masih dari dulu tuh ada kayak gitu. Iya, iya. Dan kayak tradisi ini harus tetap dilestarikan. Iya, seperti betul, itu betul. punya. Jadi ternyata tuh ada, tapi dibatasin ada sertifikat kompetensi. Iya, betul. Kalau nggak salah ya, Iya. dinas perizinan juga kayak nggak ucuk-ucuk kita, gue mau bikin nih usaha Iya. tradisional nih. Oh iya langsung keluar perizinannya. Iya. Dokter aja tuh dimintain loh. Oh iya. Ijazah, STR, Nah. dimintain semua, SIP, rekomendasi dimintainnya. Iya. Gue tersinggung sih. Kok bisa nggak sekolah cuma dapat sertifikat, Iya. bisa buka kayak gitu punya kan? Ternyata ada surat kompetensinya. Dan kalau nggak salah nih izinnya izin urut nih. Kok bisa sih izin urut bisa kayak gitu? Nah itu makanya sekarang dicabut kan. Sudah dicabut juga? Dengar-dengar ya. Dicabut juga. Dicabut juga izinnya. Nah ini catatan juga sih. Mungkin dengan viralnya Marcel kayak gini kan jadi Iya. catatan untuk dinas-dinas terkait Iya, memberikan izin yang seperti ini punya. Banyak banget orang memanfaatkan izin pengobatan tradisional mungkin urut atau Iya. segala macam. Tapi yang dipraktekkan beda gitu. Nah itu kan yang permasalahannya di situ sebenarnya. Ya tapi kan ini tradisi ya. Jadi dia Tradisi. bekas pangan. Hah? Nggak pijat kan? Iya. Pangan. Plus loh. Ini. Pijat plus yang gini nih. Kayak gini. Tapi banyak yang bisa bikin plus juga kan. Kan dukun kan kalau nggak nipu cabut. Iya benar. Iya benar. Dukun. Nah ini yang dipermasalahan tuh sama dukun-dukun tuh. Yang saya dilaporin berkali-kali karena saya bilang dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Dukun yang saya maksud kan udah sering banget di YouTube saya tuh. Saya bahas dukun yang saya maksud adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Jadi nggak ada tuh dukun pijet, dukun beranak sok tahu tentang hal goib, nggak ada. Kayak misalnya dukun hamil, ada orang hamil nih, dibilang wah ini dihamilin genderuwo, kagak ada. Iya, dukun beranak bantuin hamil, bantuin melahirkan. Dukun pijet gitu, misalnya pijet. Wah ini ada tuyul nih. Ini yang dimaksud dukun sakti. Dukun sakti yang sok tahu tentang hal goib itu nggak dilindungi hukum. Oke. Mereka itu ilegal. Coba kasih contoh gue dong yang kayak
modus-modus kalau mereka cabul tuh kayak gimana sih? Oh, modus kalau cabul. Aduh. Apakah tim gue ini cabul semua? Modusnya kayak gimana sih? Modusnya tuh misalkan kayak ada orang nih cewek sakit, nanti dia bentar ya saya terawang, oh ini diguna-guna nih. Nah, ini untuk guna-guna ini sih perlu pembersihan ya. Nanti saya ini wirid ya. Wirid tahu wirid? Nggak tahu. Wirid itu bahasa Inggris, kita baca. Oh. Wirid. Iya. Oke. Wirid iya. Enggak, wirid itu kita baca. Itu sering disalahgunakan sama dukun kan. Kata-kata itu kan. Makanya saya seleweng ini ke Inggris aja, jangan ke agama. Ini mencemarkan nama baik agama kan kalau berkedok agama. Jadi Inggris ya, wirid. Nah, akhirnya nih nanti saya wirid ini. Nah, ini wiridnya sambil harus dimandiin kembang, air kembang. Nah, nanti dia duduk. Nah, tapi nggak boleh pakai sehelai baju pun. Oke. Dimandiin. Itu aja sudah modus ya. Tahap Modus pertama pertama iya. ya. Tahap pertama. Nah, nanti Ngetes dulu mau nggak atau enggak? Iya, itu ngetes. Betul. Dalam dunia hipnotis itu ngetes dulu. Ini orang mau atau enggak? Stage 1 dulu. Stage Level 1 satu. dulu. Iya. Ini harus dimandiin di gunung apa. Jadi kan di gunung apa itu dia berdua doang tuh, ya kan? Nah, dimandiin di sungai apa? Ber. Nah, nanti tangannya tuh seolah-olah di punggungnya dulu. Terus lama-lama kemana-mana ke depan. Tapi benar tuh ngurut kan? Hah? Ngurut. Beda dong, ngurutnya beda. Terus. Iya kan ke arah depan, ke samping dan sebagainya. Terus, nah nanti, wah ini energinya nih agak sulit ya untuk dihilangkan. Perlu bantuan energi saya yang masuk ke dalam tubuh kamu. Pembersihan dari dalam. Iya. Pembersihan dari dalam. Iya. Masuklah tuh ya kan pisau pramuka tuh. Kenapa? Karena nggak cukup energi dari luar ya. Iya, bilangnya gitu. Dia suci ya. Iya. Modusnya kayak gitu ya. Iya, perlu. Nah, ada juga bahkan kayak misalkan yang dukun-dukun yang katanya bisa ngebuat hamil nih, sulit-sulit punya anak, terus sama dukunnya gitu di alasannya. Ini perlu energi saya untuk pendorong dulu. Gitu. Oke. Iya, ada juga yang bahkan modusnya kayak ini tarifnya pas selesai pengobatan tarifnya 25 juta. Dia nggak punya duit nih tiba-tiba. Hah? Nah, kita ada solusi. Oh, Bayar oke. begitu. Gue jadi kebayang ya. Ternyata jadi dukun tuh enak ya. Udah bisa grepe-grepe, udah bisa Iya, macam-macam, dibayar lagi. Iya, betul. Lumayan, itu profesi yang cukup menjanjikan juga Iya. ternyata ya. Iya, makanya mereka pas saya bongkar-bongkarin pada ini kan Pada kesel, protes. pantas saja mereka kesel dengan lu, Iya. mereka benci sama lu. Ya nggak semuanya apa-apa. Saya selalu ngambil kata-kata dari burung pipit yang ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ya. Oke, kayak Jadi gimana tuh? ya, jadi banyak banget kan yang bilang, lu percuma Sel, lu bilang aja emang nyari duit di YouTube, bukan edukasi. Karena percuma banget lu edukasi di YouTube, penonton paling banyak paling 11 juta, 20 juta. Sedangkan di Indonesia 270 juta manusia gitu. Jadi nggak tersebarkan ke seluruh Indonesia kalau di YouTube doang gitu kan. Ya saya selalu bilang, ya memang betul apa yang saya lakukan ini agak sulit untuk merubah kepercayaan Indonesia sebegitu besar. Tapi ingat juga, burung pipit ketika Nabi Ibrahim dibakar rame-rame tuh, hidup-hidup. Burung pipit itu bolak-balik ngambil air setetes-tetes untuk ditetesin ke apinya Nabi Ibrahim. Terus ditanya, udah diprotes juga, ini kamu kalau kayak gini nggak bisa matiin apinya Nabi Ibrahim loh gitu. Terus burung pipitnya jawab, iya memang betul. Apa yang saya lakukan ini tidak bisa mematikan apinya, tapi setidaknya Allah tahu saya ada di pihak mana. Wah, luar biasa. Iya. Tapi mungkin dari burung pipit itu, Hah? terus merangsang burung pipit lainnya untuk Iya, memadamkan api. Iya, walaupun ujung-ujungnya Allah sendiri yang turun tangan untuk membuat apinya tidak panas kan. Sama ini ada satu orang yang ngomong dengan saya juga kayak gini nih. Ya, kalau nggak dimulai seperti itu, kalau perjuangan ini tidak dimulai, mau sampai kapan? Mungkin Indonesia sampai detik ini juga masih dijajah Belanda. Nah, itu dia betul. Kalau nggak ada satu orang, dua orang yang bergerak. Tentu kan masyarakat ngomong, ngapain Iya. lu perang sana? Lu mati juga nggak ada yang nginget. Iya. Ya kan? Iya, betul. Ngapain lu bacain teks proklamasi kayak gitu? Iya. Kan lu Nah, bunuh orang. mungkin pembela orang Belanda dulu kayak gitu ngomong. Iya. Dan akhirnya kita nggak mereka sampai sekarang. Iya, betul. Nggak maju-maju sampai sekarang. Iya, betul. Ya semuanya dimulai dari Marcel, tapi setelah Marcel nanti pasti banyak Iya, orang lain yang Amin. bantu. Terus kan kalau ada yang bilang, loh lu kan bukan siapa-siapa nih, gitu. Justru karena saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau saya kenapa-kenapa nggak ada yang peduli kan? Gitu, jangan juga lah. Enggak apa-apa juga. Selesai, enggak untuk menjawab para dukun-dukun ini gitu. Jadi dia ngomong dengan gue itu, gue ngerasa kayak ngomong dengan diri gue sendiri sama pengalaman. Iya. Tapi gue mau tanya jadi kayak gini ya. Jadi kan dukun ini kan ada beberapa yang palsu lah.
Tapi kan kita mau ngajarin masyarakat juga nih, oh ini palsu sudah dibongkarin semua nih. Jadi yang dukun yang benar itu yang kayak gimana sih? Nah, dukun arti sebenarnya adalah dukun pengobat tradisional sebenarnya, arti sebenarnya. Yang diperbolehin ya? Iya, cuma makin kesini kok makin geser pengertian dukun ke arah supranatural. Arti dari supranatural ini sendiri kan supra itu atas, natural diambil dari kata natur, alam. Jadi segala sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam. Nah, ini bukan berarti kayak lu ngaku-ngaku punya ilmu itu supranatural, nggak bisa kayak gitu. Supranatural itu mukjizat gitu. Karoma kalau dalam Islam. Terus mukjizat ini kan dan karoma ini nggak bisa dimiliki kan. Kayak misalkan nih gue punya mukjizat ngeluarin air, nggak serta-merta langsung bisa ngeluarin air kapanpun. Oke. Jadi kejadiannya cuma sekali ciri-cirinya biasanya. Oke. Mukjizat itu dari nabi-nabi itu pun ya kan, cuma sekali doang. Nah maka dari itu banyak sekali di luar sana dukun-dukun yang mengatasnamakannya mukjizat karomah seolah-olah dia punya kekuatan supranatural, padahal yang dipraktekin trik sulap. Oh. Itu yang saya bongkar rahasianya. Untuk mengambil keuntungan dan penyalahgunaan lah ya kayak Iya gitu betul. ya. Oke. Tapi lu percaya nggak sih ada orang yang memang terlahir bisa menyembuhkan sesuatu? Ya percaya, mungkin dia Bukan dokter ya? Iya bukan dokter. Ya, Jadi mungkin kayak seorang sosok entah kiai, gus atau Iya. pastor. Gue juga tempat gue juga ada kayak Iya, gitu. iya, Yang iya, betul. kita kayak wah dia itu doa dia ini iya. bisa menyembuhkan Iya. sesuatu kayak gitu. Nah kalau ya betul, kalau dalam setiap agama sendiri-sendiri kan punya terapinya dan punya pengobatannya sendiri-sendiri. Nah lebih baik sama pengobatan tradisional yang diajarkan sama agama-agama itu daripada percaya perdukunan. Karena kan cuma doa aja biasanya kan, pakainya doa. Secara ilmiahnya masih bisa kita pertanggungjawabkan ya. Iya betul. Ada placebo, Iya, betul. ada psikologis ya, Nah, kayak gitu punya Iya, ya. tapi kan itu nggak kayak pengobatan yang dibelek terus nyatu lagi, terus keluar paku, itu kan trik sulap semua. Gitu. Yang saya bongkar adalah yang trik-trik ini nih. Dan juga tidak mengambil keuntungan, bukan artinya Iya, habis iya, doain 25 juta. Iya, enggak kayak gitu. Nah, kayak gitu punya ya. Ya Biasanya- mungkin sumbangan seikhlasnya atau Biasanya bantu gini, seikhlasnya. kalau yang pengobat tradisional yang kayak pakai doa gitu, dia kan tetap doa itu tetap dijadiin utama doa. Nah, selanjutnya biasanya dikasih herbal digabungin ya. Iya kan, semua pengobatan agamis itu biasanya dicampur sama herbal. Kayak nih minum madu, minum ini gitu. Oke, dan juga diminta ikhtiar kayak Iya, gitu. ikhtiarnya pakai herbal betul. Ikhtiar mungkin ikhlaskan Iya, betul, kayak gitu ya. iya. Karena sehatnya bukan kayak belek-belek atau misalnya Iya, keluarin paku kayak gitu. Iya, Jadi iya. secara psikologis pokoknya dibantu secara psikologis lah. Iya, kan bahkan sebenarnya semuanya psikologis sih semuanya Oh, yang di penting banget. pengobatan agamis itu ya. Kayak ada terapi forgiveness di salah satu agama, ruqyah, ya kan. Ada lagi yang kalau pastor saya kurang tahu tuh pengobatannya apa. Ya tekniknya sebenarnya Sama teknik doa aja, psikologis sih. doa juga ya. Memberikan ketenangan, Nah iya sebenarnya kan sama. kebahagiaan. Iya. Kalau kita lihat secara ilmiahnya sebenarnya intinya itu kan pengobatannya. Terus ditambah lagi herbal gitu. Oh, oke. Jadi itu nggak masalah kalau yang kayak gitu ya. Dan nggak menipu. Oke. Jadi gua mau kumpulin nih karena di Indonesia ini kan kita negara yang benar-benar tradisional banget ya. Jadi gue tanya, pelet dan santet tuh nggak ada? Santet ada. Santet ada? Santet itu metodenya ancaman dan racun. Ancaman Dan psikologis. Ancaman psikologis kayak ditaruhin. Tapi bukan artinya kita doa nyampe ke situ nggak? Enggak. Ancaman Dan psikologis. paku ada di situ kagak? Enggak. Ancaman psikologis itu kayak misalkan ini nih tokonya Dr. Richard mau diancam santet. Di depan tokonya ditaburin tanah. Ditaburin rambut. Pas ada orang pura-pura jadi pasien masuk, ada ruangan yang kebuka dilempar jenglot masukin. Oke. Tapi benar-benar ada hantunya nggak? Kagak. Enggak. Nah, tapi itu kan tujuan Menyebar ketakutan. Iya, menyebar ketakutan agar si korban yang percaya santet ini terkena gangguan psikologis yang disebut paranoid. Oke, gue tahu itu namanya. Parno. Itu namanya fear management. Iya, betul. Nah, kalau misalkan makanya dukun-dukun selalu bilang, orang yang mudah disantet adalah orang yang percaya santet. Orang yang nggak mudah disantet adalah orang yang nggak percaya santet. Kenapa? Karena ketika orang nggak percaya santet, kayak saya nih, kan ada tuh video-video TikTok nih, foto saya di print. Iya. Yang katanya disantet, ya. Yang katanya disantet tuh, ya kan? Iya. Itu nanti saya mau komentarin. Nyampe nggak? Hah? Nyampe Enggak, saya mau komentarin. Lain kali kalau mau nyantet bilang-bilang lah biar saya kasih foto yang bagusan. Iya. Masa udah bersertifikasi mainannya pakai foto yang ngasal Tapi gitu. nggak nyampe.
Nyampe apa? Ih kagak, itu kan ancaman. Kalau gue bilang nggak nyampe mungkin karena salah nama. Soalnya kan pakainya Marcel kan. Iya, iya. Pakainya makanya, kan dong. makanya kalau mau nyantet bilang-bilang nanti persyaratannya apa saya kasih tahu. Fotokopi KTP nanti dikirim Iya. biar bener-bener nyampe. Iya, butuh ayam hitam saya beliin deh. Tapi baca cuma fear management aja ya. Iya kan kayak orang yang nggak percaya santet nemu jenglot gitu. Kalau saya nih di rumah ada yang lemparin jenglot, wah lumayan buat pajangan. Gantungan kunci. Iya kan. Sama satu lagi racun. Racun. Nah racun ini yang sulit ketahuan medis. Jadi orang percaya santet atau enggak kena racun ini mati. Oh benar. Jadi bukan santet dong itu namanya Santet, ya. santet. Kita nggak bisa ngomong santet dong. Itu namanya kan kejahatan ya. Di zaman dulu santet. Kalau santet itu yang di pikiran gue tuh kayak gini ya. Nyampe nah ke itu sana. itu sihir kalau bagi saya. Oke, kalau santet itu Tapi sihir sampai saat kalau ini gue saya kasih belum kayak gini punya, ini bukan santet mah. Ini makanya dulu santet kan dibilangnya membunuh tanpa menyentuh. Makanya racun. Oh racun, oke. Iya, Jadi betul. definisi santet itu beda ya. Tapi Beda. nggak ada yang namanya santet kayak gini punya nyampe ke tempat lu nggak ada. Enggak ada. Tuh, Lewat kuota gitu. enggak ada. Teluh itu ancaman pakai binatang bedanya. Kalau tadi yang santet yang biasa, yang tradisional yang pakai ancamannya pakai jenglot, tanah kuburan dan sebagainya. Kalau teluh itu pakai binatang. Jadi ditaruhin binatang-binatang buas, dimasukin ke rumahnya. Kayak ular, kalajengking. Orang kan parno sendiri. Wah, kok tiba-tiba banyak ular? Kok tiba-tiba banyak kalajengking nih gitu. Oke. Nah, Banaspati itu ancaman santet metode ancaman yang Banaspati itu. Itu orang pegangnya pakai. Enggak, sebenarnya itu loh. Itu masih jadi perdebatan sendiri di dunia ilmiah. Sebenarnya zaman dulu tuh itu biasanya di gunung-gunung kan. Ya kan? Ada biasanya gini nih yang pernah ngeliat tuh kayak rombongan nyatu terus nyebar lagi. Rombongan kayak api obor nyatu terus nyebar lagi. Itu diperkirakan sama ilmuwan-ilmuwan tuh itu adalah zaman-zaman penjajahan dulu. Jadi orang-orang itu lagi nyari informasi di sekitar situ. Oh. Jadi pakai obor malam-malam makanya. Dan orang-orang dulu gunakan mitos hati-hati di sana ada Banaspati. Biar nggak mendekat ke sana, biar nggak nyari tahu. Karena bahaya banget kalau misalkan anak kecil atau anak muda nyamperin ke orang-orangnya itu gitu. Oh, jadi dari mitos ya kayak Mitos gitu ya. iya betul. Kamu kalau pelet nggak ada? Pelet kalau dalam ajaran agamanya ilmu untuk membuat seseorang bertengkar, ilmu untuk membuat seseorang jatuh cinta. Itu diajarinnya sih ada. Tapi kalau untuk di zaman sekarang saya belum pernah menemukan pelet. Karena kalau pelet ada saya mau pelet Nancy Momolen kan. Iya, Jennie Blackpink tuh. Asik kan? Iya. Iya, Pevita Pierce tuh kan. Tapi itu yang paling seringnya kayak gini. Ketika misalnya nih ya, ini paling sering ya. Iya. Ini ibu-ibu melihat suaminya selingkuh. Iya. Ya. Terus dia ngomongin dengan suaminya nih. Nggak bisa ngomong, terus dia datang ke orang pintar. Terus orang pintar paling gampang ngomongnya apa? Dipelet. Suamimu dipelet. Iya. Terus cilakanya lagi selingkuhannya lebih jelek daripada bininya. Benar kan dipelet kan? Iya. Alasan diduganya gitu kan. Padahal mah emang suaminya aja bosen mungkin. Mungkin gayanya itu aja gitu. Coba dong gaya helikopter gitu. Iya dong gaya helikopter. Kan banyak. Jadi nggak ada ya. Kalau secara ilmiah sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Di era sekarang saya belum pernah menemukan. Karena semuanya masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau di era sekarang. Mungkin menemukan sesuatu yang berbeda aja, mendapatkan sesuatu yang berbeda di orang itu. Kebanyakan orang kan mikirnya otak pria dan wanita sama. Padahal beda dari cara berpikirnya. Wanita nggak pernah ngerti otak pria, pria sulit untuk mengerti otak wanita kalau nggak mempelajari kan. Oke. Ya kan kayak wanita kayak si pria nih, kok dia malah lebih milih si ini sih gitu. Padahal di otak pria ya ada dua otak bagian besar yang berpikiran tentang seks. Dan di wanita nggak ada tentang itu. Makanya kan aneh, wanita suka berpikir aneh ketika baru nikah nih. Ya kan, kok nih cowok demen banget sih kayak gitu. Padahal kan biasa aja bagi wanita gitu kan. Karena bagi wanita seks itu adalah kebutuhan, bagi pria keinginan. Nah ini dua hal yang perlu dipahami, otak pria dan wanita berbeda. Tapi seringkali nggak mau memahami hal tersebut, akhirnya yang disalahkan entitas lain, hal lain gitu. Jadi pelet itu sebenarnya memainkan psikologis saja ya seperti itu ya. Sebenarnya orang-orang yang pakai pelet kan orang yang nggak percaya diri. Oh, nggak percaya diri. Oke. Iya. Terus ada beberapa nih, ini banyak banget ternyata di Indonesia. Aku sebelum ketemu dengan dirimu, aku cari-cari gila ya. Ternyata profesi di Indonesia ini banyak ya. Ada pawang hujan. Lu sudah bilang pawang hujan itu nggak ada kan? Bagi saya nggak percaya. Gua nggak percaya nggak ada. juga. Iya, saya nggak percaya. Malah ada yang bilang pegang remote lagi kan. Enggak, kalau pawang hujan ada seharusnya pemadam kebakaran nggak ada.
Betul juga. Iya kan? Tapi yang uniknya bro, Apa? yang uniknya itu, kok pemerintah kita percaya? Aduh, nggak tahu deh. Kalau urusan itu saya nggak berani. Bahkan selevelan acara internasional itu pakai bawah hujan. Ya mungkin mau bagi-bagi rezeki. Kayak gimana caranya kita mendidik masyarakat kita coba? Mungkin mau bagi-bagi rezeki gitu. Mau bagi-bagi rezeki, iya dong, ya. kan ini ada dana lebih kemana ya? Ah udahlah pawang hujan aja kasih nih, kasihan. Oke, atau mungkin gue positive thinking deh, Iya. melestarikan budaya. Iya, bisa jadi. Memperkenalkan budaya ke luar Iya, negeri ya. bisa jadi. Bukan percaya ya, bukan Iya. percaya, tapi memperkenalkan tradisi. Iya. Ya, Tapi kayak seharusnya pakainya kepercayaan Indonesia juga kayak gitu. Kayak kan kepercayaan Indonesia pawang hujan tuh pakainya bawang, cabe ditusuk di mungkin sudut-sudut. pakai kayak gitu ya. Kalau kayak gitu masih wajar. Tapi ini yang dipakai tradisi Tibet kemarin. Iya kan, bukan Indonesia loh. Dan anehnya tradisi Tibet itu digunain buat terapi, bukan buat hujan. Itu yang saya kritisi kemarin. Iya. Gue pernah lihat itu kayak di film Sung Gokong dengan dikilang film Pai Sucen itu pakai itu. Iya kan. Makanya itu yang saya kritisi. Kalau emang mau mengenalkan budaya Indonesia, kenapa nggak kepercayaan Indonesia aja tentang pawang hujan yang dinaikkan? Gitu. Terus kayak jimat. Jimat Ini dari zaman dulu loh. Termasuk di Cina, di Thailand. Iya. Ya kita dikasih jimat, dikalungin jimat. Dikalungin, iya. Gitu ya. Iya, kalau jimat sebenarnya kan jimat atau benda-benda yang diyakini sakti. Itu tidak boleh diperjualbelikan ataupun dimiliki dalam jumlah banyak untuk dibagikan, nggak boleh. Ada di pasal 546 KUHP. Waduh. Iya loh. Jadi kalau ada yang bilang dukun dilindungi, buktinya pasal 546 KUHP tidak membolehkan penjualan jimat atau memiliki jumlah tertentu untuk dibagikan secara gratis, nggak boleh juga. Jadi memang jimat itu dilarang di Indonesia. Tapi lo percaya nggak jimat itu punya kekuatan atau hanya jimat itu punya kekuatan psikologis doang? Punya kekuatan psikologis doang. Psikologis doang. Karena kayak waktu itu ada. Ini orangnya orang yang logis dan make sense, anak sekolahan yang nggak mau mikir yang selagi nggak bisa dibuktiin secara ini nggak bisa dong. Karena ada pernah dok, kayak teman saya nih bilang punya cincin batu. Saya coba lihat, ini udah diisi kodam, katanya ada kiainya dalam. Wah, orang gila. Tetangga gue kiai, tinggal dikontrakan aja nggak mau. Apalagi di sini gitu. Ini kan ini mencemarkan nama baik kiai kalau kayak gini kan. Akhirnya saya apaan mana kiainya, saya injek aja gitu. Saya injek, kata dia, nanti lu kena bala lu gitu. Ya udah gue pengen kena bala nih gitu. Gue gini-giniin. Iya. Sampai sekarang juga nggak ada ya. Malah naik nih viral. Oke, ini lebih sensitif nih. Buka mata batin nih. Buka mata batin itu sugesti nonverbal. Melihat yang tak terlihat. Melihat hal yang tak terlihat itu saya bisa juga. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Saya bisa juga, kayak misalkan nih ada wanita nih, gue deketin nih. Orang-orang kan ngelihatnya bajunya, saya bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang yang lain. Ada teknik percintaannya soalnya. Tapi ada nggak sih? Kalau untuk enggak. Kalau dalam Islam sendiri ini dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Oke. Gitu. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya dipertanyakan. Tapi ini paling laris manis di Indonesia. Ya karena gampang, saya juga Buat acaranya yang tak terlihat. Iya, ya gampang, tinggal saya melihat kuning-kuning nih. Kuning-kuning ini kalau ada saya tuh di situ nih. Kuning-kuningnya di mana? Misalnya di sini nih. Iya. Kalau dia bilang, di sini nih. Oke, di sini ya kuning-kuningnya ya. Oke. Dia meninggal jadi arwah karena apa? Bentar, saya komunikasi. Oh, kecelakaan. Oke, berarti bisa komunikasi ya? Bisa. Coba lihat dia menghadap kemana? Wah, dia menghadap ke sana misalkan. Oke ya, menghadap ke sana ya. Nih, gue tulisin 5 angka. Nih, gue kasih lihat nih ke jinnya nih. Nah, lu tanya tuh angka yang gue tulis. Gitu. Gue gituin. Tapi mungkin ilmiahnya kayak gini. Gue juga nggak percaya. Beneran nggak percaya gue. Mungkin tapi ilmiahnya kayak gini. Mungkin didukung oleh suasana. Iya. Suasana gelap. Iya. Suasana di hutan kayak gitu Iya, pokoknya, iya, atau di rumah yang kosong gitu Iya, kan, iya. suasananya kan, sama satu orang kayak gini Iya. tiba-tiba satu orang kejang kan kayak gitu punya kan. Iya biasanya. Itu kan kejang 500.000 itu. Iya. Lah kita orang TV tahu loh. Kita orang TV tahu. Tapi orang Indonesia suka loh yang kayak gitu punya. Itu tontonan yang salah satu yang paling laris. Iya, karena horor di Indonesia peminatnya banyak. Tapi nantinya banyak. Iya.
saya pribadi sih kalau misalkan untuk hiburan atau udah ditulisin hanya sekedar hiburan. Kan Oke. kebanyakan yang kayak gitu-gitu juga nulisin biasanya. Kami tidak menuntut atau memaksa kamu untuk percaya pada kami. Yang kami lakukan ingin cerita aja gitu kan. Tapi nggak ada ya ilmunya belajar buka mata batin melihat sesuatu, nggak ada ya? Itu sugesti nonverbal. Karena saya pernah praktekin juga ke orang yang percaya kayak gitu. Ya udah, ini gue buka mata batinnya ya. Tutup mata, ngadep belakang, seret, seret. Asal garuk aja sebenarnya. Set, 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 set. Nah, ini nanti kalau saya sentuh bagian sini, nah ini sugesti nih. Kalau saya sentuh bagian sini, mata batin kamu kebuka dan bisa melihat di sekitar. Kalau saya sentuh bagian sini, ketutup lagi, oke? Nah, siapin diri ya. Nanti ketika kamu buka mata, kamu akan melihat, set, buka mata. Udah pasti ketakutan. Oh, sudah ketakutan ya. Orang yang sugestif. Tapi Orang yang orang-orang yang kritis, orang-orang yang nggak sugestif gitu. Ya karena kan level psikologis orang kan beda-beda. Iya, orang-orang yang nggak sugestif ya pas buka mata mana nggak ada gitu. Nah, oke. Nggak semuanya itu sama. Kayak misalnya si Marcel ya, Iya. dia kuat banget. Dilaporin nggak apa-apa kata dia kan. Iya. Temen gue dilaporin, janganlah kalau bisa yang kayak gini punya kan. Iya, Semua iya. orang kan beda-beda. Ada Iya. juga yang kayak Dennis misalnya kayak gitu punya kan, malah didatengin ya rumah si abang itu kan. Kan ada orang yang lebih gila lagi kan. Gitu. Lah, Jadi kan iya. level psikologis beda-beda. Tapi yang jelas nggak ada tuh namanya bisa. Gue juga tantangin temen gue. Tapi tantanginnya mungkin gue di atas normal dikit, tapi nggak sampai kayak lo misalnya kayak Iya, gitu. iya. Gue sampai ada loh cat hantu tuh katanya kayak gini. Gue nggak percaya, gue bilang. Kalau ada, Cat hantu. dia bilang Richard kan, Richard kan. Oh. Ada loh hantu itu dia bilang Oh. kan. Gue tuh bisa lihat di sini tuh ada hantu dia bilang. Gue bilang gue nggak percaya. Iya, iya. Kalau bisa buka. Buktikan Ya, ya. buktikan. Buka nggak jadi masalah. Iya, iya. Tapi dia nanti datang kalau ke lo. Iya, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Gue bilang, ayo. Iya. Tapi dalam hati gue, tapi masih ada juga ada saw dikit. Tapi Iya. tapi gue nggak Nggak percaya kayak gitu. Nggak bakalan. Jadi gue di atas normal dikit. Tapi kalau lu kan sudah di atas jauh. Iya. Nggak bakalan. Kalau dia ngaku bisa ngeliat jin, gituin aja kayak tadi. Jin mana nih gitu. Ya, gue buktiin nih kalau misalnya ada hantu di sini, jatuhin nih sekarang juga nih. Iya bener. Bisa gitu. Ya, nggak ada hantu di sini. Kalau ada dengerin podcast kami, tolong jatuhin sekarang juga. Iya. Nanti alasannya kan ini. Alasannya mereka, wah hantunya nggak mau disuruh-suruh. Oh, nggak mau disuruh. Iya. Banyak loh alasan way out dukun itu. Udin nih hantu ya. Banyak alasan. Iya. Jadi buka Memutarbalikkan mata fakta. batin juga nggak. Nah, ini juga ada satu lagi juga yang makanya gue bilang profesi di Indonesia ini banyak kan, pawang hujan, tukang buat jimat, mata batin, cari barang bro. Cari barang. Iya, kalau misalnya Penarikan pusaka gitu. bukan, kalau misalnya motor kita hilang, Oh. Dengan orang pintar. datang, bener kan? Iya. Motor kita hilang nih, datang ke polisi nggak bisa dapat, datangnya ke orang pintar. Iya. Terus orang pintarnya nanti kan, ini ada nih di sini nih katanya. Iya. Jual beli motor. Iya kalau kayak gitu ada kan gampang banget, berarti dia buka aja perusahaan udah. Iya kan harusnya. Kebanyakan kan pakai kata-kata umum doang yang kayak gitu. Iya. Kebanyakan pakai kata-kata umum doang. Oke, ini saya bantu ya, gitu. Ini saya bantu tarik lagi, kalau belum dijual, ini 50-50 dibuat ungkapan 50-50. Kalau ini belum dijual, nanti pasti balik ke kamu lagi. Tapi kalau udah dijual, sulit baliknya. Jadi ini nipu ya, ini nipu Udah. 100%. Itu gampang banget ini kayak, kan itu udah dua opsi nih. Kalau nggak balik, berarti udah dijual. Kalau balik, dia dianggap sakti. Gampang banget. Jadi dua-duanya dia menang. Iya, dua-duanya dia menang. Kan aneh banget ya. Jadi itu bohong banget ya, nggak ada ilmu kayak gitu. Dan beberapa kali orang yang kebetulan beneran nih balik, wah langsung mulut ke mulut, dia jago nih, dia jago. Padahal dari 100 kali, satu berhasil, itu pun Iya. juga kebetulan bisa balik. Kebetulan, itu pun dibantu polisi, kebetulan polisinya ketemu kan, Ah, gitu, iya, ya, betul, balikin betul. ke dia, kan, Iya, kayak gitu, betul. ya kan? Iya, betul. Ya, itu kebetulan aja, atau satu lagi di endorse. Nah, iya. Paling Banyak, sering ya, banyak. di endorse ya, habis di Iya. endorse cerita dari mulut ke mulutnya. Aneh sih menurutku kayak GPS aja pokoknya ya kan? Iya, Tapi loh. ini dipercaya loh di Indonesia. Iya. Unik kan? Saya pengen ngetes kalau ada orang kayak gitu nih, saya ngumpetin barang. Coba dong cari dong. Coba alat gua ada di mana gitu. Iya. Kita pakai AirTag. Iya. Sama ada satu lagi nih, buka aura. Buka aura. Itu buka aura, kepercayaan Reiki juga buka aura, soal buka energi kan. Buka energi, buka aura. Iya, di energi mahkotanya nih, mahkota energinya tuh dibuka gitu. Itu kepercayaan lagi. Gelap. Mungkin kayak gini, yang sial terus. Iya. Misalnya. Sebenarnya kan kayak buka aura ini sekali lagi sama aja kayak bagi saya kalau penjelasan barat. Orang-orang barat kan nggak percaya yang kayak gitu tuh. Iya. Kalau penjelasan orang barat tuh kayak ya itu belief system lagi. Orang-orang yang nggak percaya diri ini datang. Itu sugesti nonverbal. Ini saya
akan buka auranya nih ya. Wah, buka aura. Kalau dia percaya udah terbuka nih. Sekarang kamu lebih berwibawa, lebih percaya diri. Coba rasakan. Nah, itu kan sugesti. Tadi saya ketemu dengan Gus Marcel. Wih. Gus Marcel sudah membuka, Iya. sudah ngambil semua paku dalam diri Wih. saya. Saya jadi lebih percaya diri kayak gitu ya. Iya, yang- bener loh. Aku Iya. kemarin ikut lotre. Kemarin MU lawan Brighton. Iya. Gua tebak bener loh menang. Bisa buka Iya. dia. Kayak gitu ya kali ya. Iya, Jadi bener. lebih percaya diri ya habis itu. Jadi yang tadinya jalannya nunduk, jadi tegap. Yang tadinya nggak berani ngajak ngobrol lawan jenis, jadi berani ngajak ngobrol. Oke. Kan ini cuma pikirannya aja Psikologis. berubah, psikologisnya aja berubah. Psikologis. Kalau saya jelasin ya itu belief system itu. Ada 5 cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Jadi ada tahap-tahapnya. Pikiran kita tuh penting banget. Makanya Master Deddy Corbuzier dari dulu tuh ngomong kan, hati-hati dengan pikiran Anda. Gitu. Karena pikiran bisa merubah kenyataan. Ya, dan pikiran juga bisa buatnya penyakit juga. Iya betul. Dan No, sumber iya. banyak penyakit justru sebenarnya dari pikiran kita. Awalnya karena kan kita punya sistem imun sebenarnya kan, Betul. yang bisa menolak semuanya. Oh ya, itu ini kalau ini ilmiah ya. Heeh. Pernah nggak kita kalau stres, sakit mah? Iya. Kalau kita stres, nggak bisa tidur, atau kalau misalnya kalau kita stres, tangan dingin. Iya, Itu yang iya. paling simpel deh. Artinya Iya, kan ada benar. namanya psikosomatik. Iya. Pikiran psikologis Iya, iya. mempengaruhi somatik di Iya, dalam betul. tubuh kita. Iya, Atau benar. misalnya kita, Marcel, lu malam nih kayaknya mau ditangkap nih, demam tiba-tiba kayak gitu Iya, iya, punya. iya. Itu kan namanya pikiran psikologis yang Iya, iya. masuk ke somatik, dan itu semuanya sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Ya sama kayak yang Master Deddy Corbuzier kemarin ceritain, yang orang meninggal di freezer. Udah denger belum? Atau lupa nih? Sudah. Gua Iya sudah kan? lihat. Iya kan, yang meninggal di freezer ternyata freezernya Mati. Nah, tapi itu dalam kan- pikiran dia karena dingin, dia Iya, matinya betul. hipotermia. Iya, dalam dunia hipnotis juga pernah dengar ada kisah seseorang yang punya pengalaman buruk di pantai di laut. Ketika dia suruh bayangin pantai, tiba-tiba nggak bisa nafas, langsung dibangunin. So artinya bisa kalau kita berdua nih nggak percaya, aku sekolah tinggi-tinggi ngapain percaya yang kayak gituan ya? Iya, rata-rata dokter semuanya gitu sih. Aku nggak percaya yang bisnis dia juga benar-benar menolak lah suatu Iya, iya. hal yang goib. Tapi bukan artinya kami nggak percaya 100%. Mungkin ada yang 2% atau 5%. Menolak segala sesuatu yang dianggap goib. Oke. Sebenarnya bukan goib. Gitu, iya. Karena kan semua agama mewajibkan percaya hal goib, Tuhan, neraka, surga, malaikat, sihir, dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras untuk percaya perdukunan. Nggak ada satupun agama yang membolehkan percaya dukun. Apalagi Indonesia. Indonesia pasal 545 sampai 547 nggak membolehkan tuh. Ayo loh. Katanya kan Lu apa sih, pesulap atau pengacara sih? Enggak, saya kan mau pelajari